Kebakaran rumah di Samarinda menewaskan 1 orang balita dan 4 orang lainnya mengalami luka bakar. Patung sakral yang berlapiskan emas 50 gram di Pura Dalam Sakti Gianyar Bali raib dicuri. Langgar protokol kesehatan, puluhan warga Sidoarjo dihukum merenung di kuburan. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Yoson Purba kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang di akhir pekan ini. Ya, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan artis dan juga public figure yang meramaikan kontestasi Pilkada 2020. Dan kita juga akan menghadirkan nanti melihat bagaimana wisata akhir pekan di tengah pandemi COVID-19. Dan inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali iNews Siang hari ini dari informasi di ibu kota. Warga di kawasan Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas yang mengambang di aliran Kali Ciliwung pada Sabtu pagi. Saat ditemukan, kondisi tangan dan kaki korban dalam keadaan terikat, sementara bagian kepala korban mengalami luka parah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi jasad korban ke bantaran kali. Diduga pemirsa, jasad pria tersebut merupakan korban pembunuhan yang terlebih dahulu mengalami penganiayaan sebelum akhirnya ditemukan tewas mengambang di aliran kali. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah diduga laki-laki dengan TKP di Sungai Ciliwung. Bang, dugaan sementara? Penemuan mayat ini dilaporkan oleh masyarakat, Pak RT, Pak RW kemudian menyampaikan ke Polsek Jatinegara. Kemudian untuk korban diduga korban pembunuhan karena tangannya terikat, kemudian kepala luka. Identitasnya belum ada, Bang, ya? Identitasnya sementara belum diketahui. Habis ini kita bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk otopsi maupun kegiatan lainnya untuk mengungkap siapa jati diri dari korban tersebut. Kebakaran terjadi di Kelurahan Gunung Lingai, Samarinda Utara pada Jumat malam. Kebakaran ini menewaskan seorang balita, sementara 4 orang lainnya mengalami luka bakar. Dari rekaman video amatir ini terlihat api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah semi permanen di Kelurahan Gunung Lingai, Samarinda Utara, Jumat malam. Dari peristiwa ini, 4 orang penghuni rumah yang terdiri dari 2 orang balita, 1 remaja, dan 1 orang dewasa harus dievakuasi petugas Palang Merah ke puskesmas terdekat lantaran mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Petugas juga menemukan seorang balita berusia 4 tahun dalam kondisi tidak bernyawa yang terjebak di antara puing bangunan yang hangus terbakar. Jam 22 yang terbakar 2 rumah, 1 tunggal, 1 bangsal. Ini makan korban 1 yang MD, 4 yang mati kalau tidak salah tadi. Bang, korban yang meninggal usia berapa, Bang? Sekitar usia 3 tahun atau 4 tahun. Satu keluarga. Karena posisi Saat melakukan penanganan, petugas sempat kesulitan akibat ratusan warga memadati sekitar lokasi kejadian. Hingga kini belum dipastikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di tambang sumur minyak tradisional di Kabupaten Bojonegoro. Api diduga berasal dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak mentah. Beruntung pemirsa, api tidak menjalar ke ratusan sumur tradisional lainnya yang jaraknya berdekatan. Ini wong minyak sing bondo duit akeh. Dalam video amatir terlihat kebakaran hebat melanda sumur tambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jumat siang. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak saat mesin baru dinyalakan. Beruntung api tidak menjalar ke tambang sumur minyak tradisional lainnya sebab titik kebakaran berada di antara ratusan tambang minyak tradisional. Dengan mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bojonegoro.
kebakaran? Satu sumur. Tadi karena ada percikan dari knalpot sehingga membakar sumur itu. Untuk kerugiannya? Kerugiannya sekitar 150 juta, di mana 2 penggeraknya yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tambang minyak tradisional ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Patung yang disakralkan berlapiskan emas di Pura Dalam Sakti, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali, raib dicuri. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Sebuah patung yang disakralkan berupa Dewi Durga yang berlapis emas 50 gram serta 15 tangkai bunga emas di Pura Dalam Sakti, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali, raib dicuri. Pencurian ini pun baru diketahui pada Rabu sore. Saat pemangku pura setempat melakukan sembahyang, aksi pencurian pun diperkirakan terjadi pada Selasa malam. Polsek Tampak Siring serta Polsek Gianyar pun tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku pencurian. Menurut mangku istri sedang ngambil canang sana. Canang untuk diganti yang baru untuk sekarang dipakai udah, untuk kemarin kan sekarang diganti, yang kemarin diganti dengan yang baru. Dari situ kan kelihatan pintu ini terbuka gitu. Dipanggil, mangku, kok pintu ini terbuka gitu. Setelah saya lihat sini terbuka gitu. Oh mungkin ada yang tak beres gitu. Akhirnya saya melapor dengan Beneso lewat telepon, tapi sudah ke sini gitu. Nah, ke sini itu dilihat dengan Meneso, dia di sini gitu. Meneso melapor ke Polsek gitu. Petugas kepolisian yang sempat mengarahkan anjing pelacak pada Rabu sore pun mengalami kesulitan. Karena ketika melakukan pelacakan sempat terjadi hujan yang menyebabkan anjing pelacak kehilangan jejak pelaku. Atas pencurian tersebut kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Tak terima terjaring razia kepatuhan penggunaan masker, seorang wanita pengendara mobil melayangkan protes kepada petugas Satpol PP di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Wanita tersebut berdalih tengah terburu-buru sehingga menolak menjalani sanksi sosial menyapu jalan. Ibu nggak apa-apa, bentar doang juga di sana. Ngapain Pak? Didata, karena ibu kedapatan tidak menggunakan masker. Mohon maaf. Bu, Ya, dirinya tidak terima terjaring razia kepatuhan hanya karena memakai masker tidak menutupi hidung dan mulut saat berada di dalam mobil. Perdebatan panjang yang terjadi tak menggoyahkan ketegasan petugas untuk tetap memberikan sanksi sosial kepada keduanya. Selain 2 wanita pengendara mobil, petugas juga menindak beberapa pengendara roda 2 lainnya. Terburu-buru hingga kepanasan dan sulit bernafas ini menjadi alasan klasik yang diutarakan para pelanggar. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, bentar doang juga di sana. Ngapain Pak? Didata. Razia masker operasi gabungan juga dilaksanakan di perbatasan Depok, Jakarta. Bahkan pencatatannya menggunakan aplikasi khusus yang dinamakan Si Caplang. Kita langsung sapa Nadia Raisa yang berada di Depok, Jawa Barat. Ya Nadia, seperti apa aplikasi Si Caplang ini untuk mencatat pelanggaran protokol kesehatan di sana? Ya Wilson dan juga Deta, memang hari ini untuk aplikasi Si Caplang sudah mulai dipergunakan, yaitu bagi warga di wilayah Jawa Barat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan termasuk tidak menggunakan masker, maka akan dicatat baik jenis dan juga jumlah pelanggaran yang dilakukan, tetapi hingga hari ini memang belum dikenakan sanksi. Baru setelah 3 kali warga tersebut melakukan pelanggaran, maka dirinya akan dikenakan sanksi berupa denda administratif ataupun kerja sosial sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020. Namun untuk lebih lengkapnya lagi, telah bersama saya Bapak Ade Afriandi selaku Kasatpol PP Jawa Barat, dan saya akan bertanya-tanya sedikit. Ya, selamat siang Bapak, boleh dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana sih penggunaan aplikasi Si Caplang ini Pak? Baik, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan patroli gabungan di Kota Depok untuk pengawasan dan penegakan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020. Yang mana kita di Jawa Barat telah menyiapkan aplikasi pencatatan pelanggaran atau Si Caplang yang fungsinya untuk mencatat para pelanggar tertib kesehatan, khususnya penggunaan masker dan protokol kesehatan yang diberlakukan di Jawa Barat. Hari ini kita
gunakan si Caplang di wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Kita gunakan aplikasi si Caplang. Pertama tentunya kita memberikan simulasi kepada jajaran dari pemerintah Kota Depok, khususnya Satpol PP, Bapenda, dan perangkat daerah terkait lainnya. Nah, kemudian hari ini kita juga gunakan aplikasi si Caplang untuk mencatat para pelanggar di dalam patroli hari ini yang baru berjalan belum sampai 2 jam. Kita gunakan aplikasi ini pertama tentunya identitas para pelanggar yang dilengkapi dengan nomor induk kependudukan. Nah, apabila pelanggar ini mengaku tidak membawa KTP atau tidak punya KTP, oleh pemerintah Kota Depok juga dihadirkan di Disdukcapil dengan perangkat untuk mendeteksi sidik jari atau retina mata sehingga diketahui kalau yang bersangkutan memiliki KTP akan muncul. Kalau memiliki eKTP akan muncul datanya sehingga tidak bisa menyatakan tidak memiliki KTP, atau kalau KTP-nya tertinggal juga kita bisa mencatat identitas lengkap dari pelanggar. Kemudian setelah tercatat kita juga akan merekam lokasinya melalui GPS dan akhirnya juga pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Deta Wilson dan juga pemirsa, hingga hari ini operasi gabungan razia masker di wilayah perbatasan Depok, Jakarta Selatan masih terus dilakukan. Dan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, aplikasi si Caplang juga sudah mulai dipergunakan. Tetapi untuk saat ini denda yang dikenakan adalah sesuai dengan Perwal nomor 37 tahun 2020, yaitu denda administratif berupa sanksi sebesar Rp50.000 dan juga ataupun sanksi kerja sosial. Ya, Deta dan juga Wilson. Terima kasih Nadia atas laporan Anda. Ini juga imbauan kepada masyarakat untuk lebih tertib lagi memakai masker karena pemerintah tidak main-main untuk memberikan hukuman. Betul sekali, tentunya hukuman ini bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi untuk menertibkan warga agar angka COVID-19 di Indonesia juga semakin berkurang. Ya, selain di Depok, di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, ini puluhan pelanggar aturan protokol kesehatan pada Sabtu dini hari dihukum untuk merenung dan doa bersama di area pemakaman khusus korban COVID. Dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan TNI, Polri, dan juga Satpol PP Sidoarjo, puluhan pelanggar yang menjalani sanksi disiplin ini mengaku takut dan jerah. Suasana pemakaman khusus korban COVID Praloyo di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo Sabtu pagi dini hari tadi mendadak ramai didatangi puluhan orang yang mengenakan rompi orange. Kesini. Ya. Yang pojokan sana, Mas. Yang pojokan sana. Yang di bawah pohon ke sini, Mas. Ya, mereka adalah warga Sidoarjo yang terjaring razia masker yang digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di kawasan alun-alun Sidoarjo. 55 orang pelanggar protokol ini dihukum untuk merenung dan berdoa bersama di samping ratusan makam korban COVID. Hasilnya, sejumlah pelanggar mengaku jera dan kapok. Mereka berjanji akan memakai masker sesuai protokol kesehatan saat keluar rumah. Sedih, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Takut ya? Iya. Apa yang ditakutkan? Takut penyakitnya, Pak. Tadi nggak pakai masker? Pakai cuma kurang ke atas, Pak. Pakainya nggak benar? Iya. Terus jerang nggak ini? Kapok nggak nih? Kapok, Pak. Kapok ya? Iya. Ya, kapok Pak. Kapok. Kapok kenapa? Ya, gara-gara nggak pakai masker. Oh gitu? Iya, tadi buru-buru antar teman. Dengan kami bawa ke makam khusus korban COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, harapan saya ini adalah pesan moral, ya, pesan moral kepada masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan. Arti pentingnya menggunakan masker, arti pentingnya menjaga jarak. Kenapa? Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik, maka korban-korban seperti yang sudah ada di Praloyo ini tidak terulang. Untuk terus menciptakan efek jera bagi para pelanggar aturan protokol kesehatan di Sidoarjo yang masih tinggi, tim Satgas Penanganan COVID Sidoarjo akan terus melakukan evaluasi hukuman sanksi disiplin yang bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 13 hakim Pengadilan Negeri Medan positif corona. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.